Selamat pagi, salam berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video pembelajaran saya berkaitan dengan UKIN atau unjuk kerja kinerja. Nah, kali ini video pembelajaran saya tentang materi pembelajaran sistem pencernaan makanan. Dan kelas yang saya ambil ini adalah kelas 11 MIA 2. Dan pada saat ini juga saya mengajak kita semua untuk simaki bersama. Dan ini selamat pagi, silakan duduk. Baik, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat? Baik, salam jumpa kembali di pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita masuk di kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya meminta satu orang untuk mengangkat kita dalam doa. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Yang berikut, ada siswa kita yang tidak hadir hari ini? Ada. Coba siapa yang tidak hadir, bawa sini namanya. Dari 36 ya? Sini ada 6 orang yang tidak hadir. Keterangannya di sini ada sakit semua ya? Baik, terima kasih. Baik, hari ini di pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sistem pencernaan makanan manusia. Tapi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi sebelumnya. Itu materi apa? Tentang apa? Sistem peredaran darah. Kira-kira di dalam sistem peredaran darah punya hubungan tidak dengan sistem pencernaan ini? Apa hubungannya? Berkaitan dengan fungsi darah itu? Coba? Menghasilkan energi. Ya, di dalam sistem sirkulasi kan kita mempelajari tentang fungsi darah itu adalah sebagai pengangkut cacat makanan. Di dalam sistem pencernaan itu sendiri adalah menyederhanakan cacat makanan itu. Ketika makanan itu sudah dicerna atau diuraikan, maka darah itu dia akan mengangkut sari-sari makanan tersebut ke dalam organ-organ tubuh kita, yang juga meliputi organ bagian yang dinamakan sel. Baik, pada saat ini kita akan memulai pembelajaran kita, ya, yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Pencernaan makanan kita ada proses yang namanya makanan itu masuk ke dalam mulut, ya. Tapi organ yang pertama itu ketika makanan masuk itu adalah mulut. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah proses yang terjadi, ya, ketika makanan itu sudah di mulut? Bagaimana prosesnya? Gigi mengunyah makanan yang kita makan. Ya. Gigi mengunyah makanan yang kita makan. Di dalam mulut itu ada gigi yang berfungsi mengunyah makanan. Apalagi? Kita merasakan makanan yang kita makan. Di situ karena ada apa?
Ada lidah. Lalu selain itu apa lagi? Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Ya, nama enzimnya tadi itu enzim apa? Ya, enzim amilase atau petiane. Jadi di dalam mulut pertama kali itu makanan itu dia melalui proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Nah, secara mekaniknya itu adalah dia berfungsi, di situ adalah gigi, ya, gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lalu yang kedua yaitu proses kimiawi, yaitu enzim. Itu dihasilkan atau diciptakan oleh kelenjar saliva. Ya. Kelenjar saliva itu atau namanya lainnya itu adalah kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah. Jadi enzim ini dia berfungsi untuk mengubah ya zat tepung menjadi amilum. Nah, di dalam mulut tadi itu ada dua proses pencernaan ya, secara mekanik dan secara kimiawi. Lalu ada pertanyaan berikut ya. Biasanya ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita makan itu tidak boleh berbicara. Mengapa itu? Ya? Karena seorang akan mengalami tersedak karena makanan yang telah dimakan tidak jalan ke jalurnya sendiri. Ya. Biasanya kalau kita berbicara sambil makan, artinya proses menelan makanan itu tidak secara sempurna. Di dalam tenggorokan kita itu namanya epiglotis. Ya. Epiglotis itu dia berfungsi untuk membuka dan menutup. Ya. Ada dua saluran di situ. Satunya saluran pencernaan, satunya saluran pernapasan. Jadi biasa kita ibarat kita bersyukur kepada Tuhan ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada saat kita makan itu makanan itu tidak masuk ke dalam sistem pernapasan atau sebaliknya. Pada saat kita masuk ke dalam sistem pernapasan, maka dia tidak masuk ke dalam saluran pencernaan. Oke, baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita simaki dulu ya pembelajaran kita hari ini. Bahwa dilihat dari materi tadi itu adalah tentang sistem pencernaan makanan. Nah, tujuan pembelajaran yang kita harapkan di sini itu adalah melalui model ya, problem based learning. Peserta didik yang pertama itu adalah menyebutkan berbagai jenis organ yang ditemukan dalam sistem pencernaan makanan dengan baik dan benar beserta fungsinya. Lalu yang kedua adalah menganalisis proses pencernaan pada manusia. Lalu yang ketiga adalah membedakan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan manusia dengan baik dan benar. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Ya, baik, untuk itu coba kita lihat dulu di kajian permasalahannya. Ya. Tersedak atau biasa disebut sebagai choking merupakan salah satu nafas. Saat ini tersedak masih menjadi perhatian dikarenakan tersedak menduduki penyebab utama unintentional death atau kematian tidak disadari. Pada tahun 2015 sekitar 5.051 orang meninggal akibat tersedak. Tersedak lebih sering terjadi pada bayi dan anak-anak, terutama kurang dari 3 tahun, dengan insidensi 75% dikarenakan anak-anak belum matang secara fisik. Anak-anak belum dapat mengunyah secara sempurna, sehingga memiliki kebiasaan memasukkan benda-benda yang baru dikenal ke dalam mulut mereka. Pada orang dewasa, tersedak sering terjadi akibat kebiasaan cara makan dan mengunyah. Misalnya, terjadi akibat makan terlalu cepat, mengunyah makanan tidak sampai halus, makan sambil berbicara, tertawa, berjalan, bahkan berlari. Normalnya, manusia memiliki mekanisme fisiologis untuk mencegah terjadinya tersedak, seperti penutupan epiglotis yang berfungsi sebagai pengaturan masuknya makanan ke udara.
tersedak pada seseorang merupakan keterlambatan dari bentuknya katup epiglotis pada tenggorokan. Makanan yang seharusnya masuk ke kerongkongan akibat dari keterlambatan epiglotis dalam menutup makanan masuk ke jalur pernapasan dan menyebabkan seseorang mengalami tersedak. Makanan atau benda asing tersebut biasanya tersangkut pada laring atau trakea sehingga dapat menyebabkan obstruksi jalan nafas total. Pada orang dewasa, makanan lebih sering tersangkut pada bronkus sebelah kanan karena adanya perbedaan anatomi paru kanan dan kiri. Sedangkan pada anak-anak lebih sering tersangkut pada kanan maupun kiri. Gejala umum yang dapat muncul pada pasien tersedak antara lain batuk paroksismal, wheezing, dyspnea, serta stridor. Batuk terjadi karena merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Stridor ini paling sering terjadi akibat adanya pengurangan aliran udara yang menyebabkan adanya peningkatan energi untuk mengeluarkan nafas melalui jalan nafas, sehingga mengakibatkan adanya turbulensi. Stridor biasanya hanya terdengar saat inspirasi. Namun, pada obstruksi total atau berat, stridor dapat terdengar saat ekspirasi. Pemeriksaan fisik yang harus diperhatikan seorang klinisi dengan pasien tersedak antara lain sianosis, tingkat kesadaran, pola dan kedalaman pernafasan, retraksi dinding dada, serta penggunaan otot-otot aksesoria saat bernafas. Pemeriksaan penunjang yang dapat membantu menegakkan pasien dengan Baik, sedikit saya buat dulu. Dari video yang kamu amati, itu tadi menunjukkan video tentang apa? Katakan. Video itu tadi diperlihatkan tentang apa? Tersedaknya makanan di tenggorokan. Dari apa yang kamu lihat, bagaimana cara mengatasi supaya tersedak itu ada? Mengatasi supaya tersedak itu tidak ada. Yang pertama, mengunyah makanan sampai halus. Lalu yang kedua, Jangan makan sambil berbicara berlari. Berjalan. Makan tidak boleh sambil berbicara, berlari atau berjalan. Baik, itu adalah syarat atau contoh yang diperhatikan untuk tidak terjadi yang namanya tersedak. Baik, untuk itu saya akan membagikan LKPD di setiap kelompok membahas tentang materi kita hari ini. Baik. Dan disajikan ada beberapa kolom-kolom titik-titik di situ. Nanti kamu isi di bagian situ saja. Baik, kita menggunakan waktu ini hanya 30 menit. Silakan untuk mengerjakan LKPD itu. Lalu kamu juga bisa mengakses informasi itu dari internet, menggunakan HP. Silakan.
cara bentak Oke, pertanyaan di kelompok kamu, kelompok itu ada berapa pertanyaan? Tiga. Di situ satu ini tiga, Pak. Baik, kita bisa bersyukur ya. Dengar. Jadi arahnya nanti kita mulai dari kelompok ini, setelah mereka baru di kelompok sebelah. Oke? Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Untuk tidak memperpanjang kata dan waktu, saya akan membacakan. Pertanyaannya, apa masalah utama dari video tersebut? Dari video yang kami amati, masalah yang terjadi adalah seseorang yang sedang tersedak. Hipotesis awal dari masalah tersebut, seseorang bisa tersedak bila ada benda asing, makanan atau cairan yang menghambat saluran pernapasan di tenggorokan. Kondisi ini bisa berdampak fatal bila kita segera ditangani. Itu saja hasil presentasi kami. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sekarang kita masuk di kelompok yang kedua. Coba. Di pertanyaan ini bisa dibaca apa? Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Supaya tidak memperpanjang acara waktu, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman. Terima kasih Pak. Hasil yang pertama, berdasarkan video di atas dan bisa juga melalui kegiatan menelaah bahan ajar, silakan diamati apa yang menjadi penyebab seseorang tersedak bisa sampai meninggal dunia. Jawabannya adalah tersedak adalah terjadinya kondisi penyumbatan saluran nafas bagian atas oleh makanan atau benda lain. Kondisi ini akan membuat seseorang mengalami kesulitan bernafas yang menyebabkan batuk sederhana dan cenderung mudah diatasi. Penyumbatan total saluran atas dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, apa nama organ yang berfungsi sebagai pengatur agar makanan yang kita makan tidak memasuki saluran pernapasan? Jawabannya adalah epiglottis. Epiglottis merupakan jaringan berupa katup yang berfungsi menutup batang tenggorokan ketika menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang ketiga, jelaskan mekanisme kerja organ epiglottis. Mekanisme kerja organ epiglottis ini. Epiglottis biasanya memiliki konfirmasi menghadap atas agar udara dapat masuk ke dalam jalur selanjutnya. Bila terjadi proses menelan makanan epiglottis akan menghadap ke bawah untuk menutup jalur pada kotak suara, mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trachea. Baik, itu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Yang itu kelompok. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Agar tidak terpanjang waktu dan kata, saya mempersilakan pemateri untuk menjelaskan pemateri tersebut. Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri ingin membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, menurut kalian apa solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersedak? Pada kasus yang parah, tersedak bisa menyebabkan henti nafas dan membuat kehilangan kesadaran. Ketika hal itu terjadi, cara mengatasi tersebut yang tepat adalah membaringkan tubuh pasien dan memiringkan kepalanya untuk membuka pernapasan. Yang kedua, buatlah kesimpulan berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan. Jadi, kesimpulannya, kami dapat mengetahui
cara mengatasi pasien yang sedang tersedak. Kami juga dapat mengetahui dampak buruk dari orang yang tersedak, yaitu seseorang akan berhenti bernafas dan kehilangan kesadaran. Yang ketiga, pertanyaannya, organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan manusia adalah yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Pertanyaan yang kedua, fungsi organ-organ yang terlibat dalam proses pencernaan manusia adalah membantu mencerna makanan. Beberapa organ juga berfungsi untuk menghasilkan hormon dan bahan kimia yang sama pentingnya untuk pencernaan. Yang ketiga, saluran pencernaan adalah saluran pencernaan merupakan kumpulan jaringan organ yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Itu saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Supaya tidak berpanjang kata, saya persilakan kepada pembawa materi. Pertanyaannya, jelaskan proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh. Dimulai dari mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut, di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase atau diamid. 2. Kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan triglyceride seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. 3. Lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim Ada enzim pepsid yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCI atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Usus halus. Dari lambung, makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus menyerapkan. Usus besar. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap dibuang menjadi fases atau kotoran. Yang terakhir, rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, berdasarkan video di atas dan bisa juga melalui kegiatan menelaah bahan ajar, silakan kalian amati apa yang menjadi penyebab seseorang yang tersedak bisa sampai meninggal dunia. Saat seseorang tersedak dengan jalan nafas yang tersumbat, total tidak ada oksigen yang bisa masuk ke paru-paru. Seluruh tubuh akhirnya tidak mendapatkan masukan oksigen untuk berfungsi dengan baik, termasuk otak. Otak yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen ini akan mulai mati dalam waktu 4-6 menit. Pertanyaan kedua,
apa nama opsi organ yang berfungsi sebagai pengatur agar makanan yang bisa makan tidak memasuki saluran pernapasan? Jawabannya epiglotis. Epiglotis sendiri merupakan jaringan berupa katup yang berfungsi menutup batang tenggorokan ketika menelan agar makanan atau cairan tidak masuk ke saluran pernapasan. Oke. Tangan untuk kelompok. Sebutkan organ-organ pencernaan makanan yang terdapat pada tubuh manusia. Organ-organ pencernaan makanan yang terdapat pada tubuh manusia. Sebutkan organ-organ pencernaan yang terdapat pada tubuh manusia. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi supaya kita tidak mengalami tersedak? Dua nomornya. Dengan LKPD ini kami akan perbaiki. Cari lagi jawabannya sendiri. Baik, sudah silakan kumpul itu. Ya, Kang. Pas. Setelah kita melakukan proses ini, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi daripada enzim pencernaan dan proses-proses yang terjadi pada sistem pencernaan makanan, dan juga membedakan bagaimana pencernaan makanan pada manusia dan juga hewan bumi manusia. Baik, untuk menutupi kegiatan kita hari ini, saya persilakan satu orang teman kami untuk memimpin doa.